Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Shaolin Boy yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang bocah Shaolin dengan bela diri hebatnya yang mengikuti program pertukaran murid di kota. Di sana dia dihadapkan dengan sebuah masalah yang mengharuskannya untuk bertarung dengan para gangster. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang bocil bernama Xiao Yu sebagai salah satu murid di Shaolin Wushu. Di perguruan Shaolin, kemampuannya memang tidak diragukan lagi. Dia bisa melawan kakak seperguruannya. Dan pada akhirnya Xiao Yu pun telah memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu, Xiao Yu pun sedang berjalan bersama gurunya yang sedang membahas tentang kelahiran Xiao Yu. Dikarenakan demi budaya Wushu di Shaolin, sampai akhirnya Xiao Yu pun ikut program pertukaran murid ke sekolah lain yang berada di pertengahan kota. Nantinya Xiao Yu ini akan tinggal di rumah Dr. Zhang Xiang. Sementara Xin pun berpindah ke kota, tepatnya di sebuah sekolah yang muridnya jago taekwondo, yang salah satunya adalah Lin Qiunan, siswa kelas 2 SMP yang jago taekwondo itu. Perempuan ini bernama Xiaolan, siswa kelas 2 SMP sebagai manajer taekwondo. Bocil gendut yang hobi makan ini bernama Xiao Bei, adik kandung dari Xiaolan. Dan ini bocil perempuan yang bernama San San sebagai adiknya Lin Qiunan. Kerjaan Xiaolan di rumahnya adalah mereview pertandingan Lin Qiunan untuk mengetahui apa kekurangan dari pertarungannya itu. Xiaolan dan Xiao Bei hidup berdua di rumah karena ibunya sudah lama meninggal. Sementara ayahnya sibuk dengan penelitiannya di ruang rahasia. Ayah mereka inilah yang bernama Dr. Zhang Xiang, yang saat itu sedang menelpon Xiaolan untuk memberitahukan bahwa ada seorang siswa yang akan tinggal di rumahnya dikarenakan sedang pertukaran murid di sekolah. Dan ayahnya pun memberikan sebuah kado untuk Xiaolan dan Xiao Bei. Sementara Xin pun berpindah ke beberapa orang ini. Mereka adalah para gangster yang akan mencari Dr. Zhang Xiang untuk mengambil hasil penelitiannya. Dan tak lama kemudian Xiao Yu pun telah sampai di rumah Dr. Zhang Xiang itu. Di sana dia disambut baik oleh Xiaolan dan langsung diajak masuk bertemu dengan Xiao Bei. Xiaolan yang menyambut Xiao Yu tidak melihat handphonenya yang ternyata di situ terlihat jika ayahnya telah ditangkap oleh gangster itu. Dr. Zhang Xiang diminta untuk menyerahkan hasil penelitiannya yang bernama perangkat Turing nomor 9 yang saat itu juga akan dijual oleh gangster ini ke pasar ilegal dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi barang yang mereka cari tidak ada di sana. Dan Dr. Zhang Xiang tidak mau memberitahukan keberadaannya kepada mereka, sehingga Dr. Zhang Xiang pun disandra oleh para gangster itu. Ketika gangster ini mengutak-ngatik komputer milik Dr. Zhang Xiang, mereka menemukan sebuah video yang ternyata robot yang menggunakan perangkat Turing nomor 9 itu telah dikirimkan ke anaknya Dr. Zhang Xiang. Lalu mereka berdua pun ke sana. Di sana kedua gangster itu pun mengintai dan akan mencari robot itu ke rumah Dr. Zhang Xiang. Akan tetapi kedua gangster itu tidak berani masuk. Sampai pada akhirnya mereka berencana mengambil barang tersebut keesokan paginya ketika semua orang pergi bersekolah. Sementara pada malam itu, Xiao Yu yang satu kamar dengan Xiao Bei sedikit terganggu untuk belajarnya karena Xiao Bei ini main game sambil berteriak. Sampai akhirnya Xiao Yu juga tertarik dengan game itu dan bermain bersama Xiao Bei hingga larut malam. Tak lama kemudian Xiaolan pun datang dan menyuruh mereka berdua untuk segera tidur.
Ketika Xiaolan mau tidur, dia membuka paket yang dikirimkan oleh ayahnya. Paket itu berisi sebuah robot panda yang bisa menirukan suara almarhum ibunya. Dan robot inilah yang dicari-cari oleh para gangster itu. Dikarenakan robot ini sangat canggih, bisa menirukan beberapa suara dan bisa berkomunikasi layaknya manusia. Keesokan paginya, ketika mereka sedang berjalan untuk menuju ke sekolah, kedua gangster itu telah mengintai mereka dan akan mencuri robot panda tersebut. Namun di saat salah satu gangster itu telah mencuri dari tas Xiaolan, beruntungnya Xiaoyu melihatnya dan langsung melawan kedua gangster itu. Sehingga mereka berhasil mendapatkan kembali robot panda tersebut. Di dalam kelas, ibu guru menjelaskan perihal pertukaran murid dengan seorang siswa dari kuil Shaolin Wushu. Hal ini bertujuan untuk mempopulerkan seni bela diri tradisional yang merupakan warisan budaya penting bagi suku Tionghoa. Namun teman-teman barunya ini seperti tidak percaya dengan kemampuan Xiaoyu. Dan pada akhirnya, ketika pelajaran olahraga, Xiaoyu pun membuktikan itu semua kepada mereka dengan menjadi murid terkuat dan tercepat di kelasnya. Sementara ketua gangster ini, dia bermain golf dengan menjadikan Dr. Zhang Xiang sebagai objek pukulannya. Di sekolahan, Xiaoyu yang sedang menyaksikan latihan Lin Qiunan tampak tertarik dengan taekwondo. Pada malam harinya, ketika Xiaoyu sedang latihan, dia mendengar suara pintu terbuka di rumah itu. Dan di saat itu juga kedua gangster itu mendatangi kembali rumahnya Xiaolan. Beruntungnya di sana ada Xiaoyu yang mengerjai kedua gangster tersebut. Sampai mereka babak belur, namun sayang mereka bisa kabur dan berhasil mengambil robot pandanya. Sampainya di markas, ternyata gangster ini salah ambil robot. Karena yang mereka ambil itu adalah alat pelembab yang berbentuk panda. Karena itu kedua gangster ini dihukum oleh ketuanya. Mereka berdua ini sebenarnya masih beruntung. Ketua gangsternya memberikan mereka kesempatan kedua untuk mengambil robot panda itu. Akan tetapi, jika tidak berhasil lagi, mereka akan dihukum lebih parah dari yang ini. Keesokan harinya, ketika Lin Qiunan selesai latihan, di sana San ini menarik Xiaoyu untuk diajaknya bertarung dengan kakaknya karena ia ingin tahu siapa yang paling hebat di antara mereka. Dan pada awalnya Lin Qiunan ini tidak mau. Akan tetapi setelah dipaksa San, akhirnya dia mau untuk bertarung. Semua penonton pun berkumpul untuk melihat mereka. Dan kesempatan itulah dimanfaatkan oleh kedua gangster yang sudah menyamar untuk mencari robot panda dari tas Xiaolan. Namun lagi-lagi gangster ini kembali gagal setelah dipergoki oleh Xiao Bei, sehingga terjadilah kerusuhan di sana. Beberapa saat kemudian guru olahraga pun datang untuk menghentikan kerusuhan itu, sehingga kedua gangster tersebut berhasil melarikan diri dengan membawa robot panda itu. Akibat kekacauan itu, sekolah mereka didatangi polisi untuk meminta keterangan atas pencurian robot tersebut. Dan Xiaolan pun memohon untuk menangkap kedua pencuri itu, dikarenakan robot panda itu sangat berharga baginya. Mereka juga dimarahi oleh gurunya, karena seharusnya mereka melapor polisi jika ada kejadian tersebut, bukan melawannya sendiri. Dan karena hal itulah Xiaoyu ini seperti merasa bersalah karena tidak bisa menjaga barang milik Xiaolan. Sampai akhirnya dia pun pergi menghilang. Sementara Xiao Bei, Xiaolan dan lainnya pun bingung untuk mencari keberadaan Xiaoyu.
Setelah lama mencari, ternyata mereka menemukan Xiaoyu yang lagi merenung di bawah tumpukan kursi di rooftop gedung sekolah. Di sana Xiaolan ini bilang jika kejadian yang dialami mereka bukan salahnya Xiaoyu. Mereka pada akhirnya mengajak Xiaoyu untuk pulang. Hari demi hari mereka lalui. Saat itu Xiaoyu sedang belajar taekwondo bersama Lin Qiunan. Sementara para gangster mencoba untuk membuka sandi di program robot panda tersebut, namun mereka tetap gagal. Setelah beberapa lama kemudian, pada akhirnya berhasil, namun ternyata masih membutuhkan sandi perintah, yang mana sandi tersebut adalah kata-kata pertama Xiaolan saat mengaktifkan robot panda itu. Ketua gangster yang sudah kehabisan kesadaran memulai mengintimidasi Dr. Zhang Xiang, namun ia memang tidak tahu tentang kata sandinya. Dan di saat itu juga Xiaolan ditelepon ayahnya, memberitahukan kalau nanti jam 6 ia akan merayakan pesta ulang tahunnya. Hal ini membuat ketua gangster untuk menculik Xiaolan. Di rumah Xiaolan sendiri sudah ada beberapa temannya yang mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian ia menerima pesan dari ayahnya kalau sudah ada di depan rumahnya. Di saat Xiaolan keluar, ia langsung ditangkap oleh para gangster itu. Beruntung Xiaoyu dan yang lainnya mengetahui hal tersebut sehingga terjadilah pertarungan. Dan ternyata salah satu gangster itu ada yang cukup tangguh yang membuat Xiaoyu dan Lin Qiunan kewalahan untuk melawannya. Tanpa menyerah, mereka pun mengejar para gangster tersebut, sementara San San melaporkan hak tersebut ke kepolisian. Xiaolan ini ternyata dibawa ke tempat penelitian Dr. Zhang Xiang, dan di sana ternyata sudah ada orang yang akan membeli program Turing 9 itu yang berkedok robot panda. Mereka ini adalah pembisnis ilegal yang menjadi incaran polisi. Ketika Xiaolan sampai di ruangan, dia pun dipaksa untuk memberitahu kata sandinya. Setelah kata sandinya benar, kini tinggal beberapa saat lagi program tersebut akan selesai. Sambil menunggu programnya selesai, orang asing itu akan mempersiapkan pembayarannya. Tinggal satu tombol, maka uangnya akan masuk ke rekening ketua gangster. Sementara Xiao Bei yang tidak bisa bertarung melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Lalu ia menyelinap masuk dan merubah nomor rekening ketua gangster dengan penggalangan dana asosiasi amal dan mengirimnya. Sedangkan di luar Xiaoyu dan Lin Qiunan sedang bertarung dengan salah satu gangster yang cukup tangguh itu. Kemudian dia meminta Xiaoyu untuk menyelamatkan Xiaolan, sementara dirinya akan melawan gangster tersebut sendirian. Di sana, Xiao Bei ini ketahuan dan ditangkap oleh para gangster. Namun beruntungnya, Xiaoyu pun datang tepat waktu, sehingga Xiao Bei, Xiaolan dan Dr. Zhang Xiang bisa melepaskan diri dan mereka membantu Xiaoyu untuk melawan para gangster itu. Setelah itu ketua gangster yang melarikan diri dikejar oleh mereka. Sementara itu Lin Qiunan sangat kewalahan melawan satu orang ini, hingga pada akhirnya Xiaoyu pun datang untuk membantunya. Dan lagi-lagi para polisi pun datang. Setelah baku hantam sudah selesai, para polisi pun menangkap para gangster tersebut. Pada keesokan harinya, Xiaoyu, Xiao Bei, Lin Qiunan telah diberikan penghargaan oleh sekolah karena telah membantu polisi untuk menemukan dan menangkap para pembisnis ilegal lintas negara. Tak hanya itu, pihak sekolah pun memberikan gelar murid kehormatan kepada Xiaoyu karena berkat dia, sekolahan tersebut mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Singkat cerita, saat itu Lin Qiunan sedang mengikuti kejuaraan nasional Korea dan Lin Qiunan pun akhirnya berhasil menjadi juaranya dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.